Siapa yang makan daging berturut-turut 40 hari, maka efek daging itu yang setiap hari berturut-turut sampai 40 hari, hatinya akan beku, kasar. Ya Habibi ya Muhammad. Di Madura nih Ustaz, Ahina Yusuf di Madura, pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya memakan biawak? Wah. Ad-dab, ya. Kalau biawak itu ad-dab, Nabi pernah diberi ad-dab, diberi makan daging biawak. Nabi tidak mau makan. Ketika ditanya, apakah itu haram ya Rasulullah? Nabi menjawab, la, tidak. Tapi binatang ini enggak ada di daerah saya. Maka nafsu saya kok enggan memakannya. Tapi ada yang mengatakan ad-dab yang dimaksud Nabi itu, biawak yang dimaksud Nabi itu enggak sama dengan biawak kita. Tidak sama dengan biawak yang ada di daerah kita. Namanya sama, tapi jenis binatangnya berbeda. Ini yang sampai ke kita, ya. Kalau biawak yang dimasukkan ad-dab itu, maka itu halal. Tapi apakah ad-dab itu biawak yang ada di daerah kita itu? Apa hanya namanya sama tapi jenisnya berbeda? Maka perlu ditanya lagi. Kalau memang itu yang dimasukkan Nabi, maka itu halal. Cuma Nabi enggak mau makan. Kalau berbeda, maka perlu diteliti dan dilihat lagi. Apakah ada unsur-unsur yang membuat binatang itu haram. Taib. Dari hadis ini, sebagai pelajaran bagi kita, bahwa Nabi SAW enggak makan sembarangan walaupun itu boleh. Walaupun halal. Nabi menjaga makanannya. Sehingga makanan yang tidak ada di daerahnya, dia enggak makan. Lain dengan sebagian dari kita. Kita makan apa aja. Yang penting boleh itu kita makan. Perlu kita lihat apakah itu baik, apa enggak, menurut kesehatan, menurut bagaimana itu pengaruhnya dengan kepribadian kita. Karena makanan itu ada pengaruhnya, ya, dengan kepribadian seseorang. Salah satu contoh, ada makalah dinisbahkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Man akala lahma arba'ina yauma qasa qalbuh. Siapa yang makan daging berturut-turut 40 hari, maka efek daging itu yang setiap hari berturut-turut sampai 40 hari, hatinya akan beku, kasar. Tapi sebaliknya, man lam yakul lahma arba'ina yauma sa'a khuluquh. Siapa yang enggak makan daging sama sekali sampai 40 hari, maka dampaknya akhlaknya jelek. Subhanallah. Makanan mempunyai dampak di kepribadian seseorang. Alhasil, mari kita makan makanan yang halal, yang baik, yang bermanfaat.